Kini, kita belajar pada pengalaman dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Untuk bisa kita ambil hikmahnya, pada saat ketika itu, Kanjeng Sunan Kalijaga yang juga dijuluki Syekh Malaka berniat hendak pergi ke Mekah. Tetapi, niatnya itu akhirnya dihadang Nabi Khidir. Nabi Khidir memberi nasihat, hendaknya Kanjeng Sunan Kalijaga mengurungkan niatnya untuk pergi ke Mekah, sebab ada hal yang sangat penting untuk dilakukan, yakni kembali ke Pulau Jawa. Kalau tidak, maka penduduk Pulau Jawa akan kembali kafir. Wejangan dari Nabi Khidir kepada Kanjeng Sunan Kalijaga itu tertuang lewat suluk linglung Sunan Kalijaga. Inilah kutipan wejangannya. Birahi ananireku, aranira Allah jati. Tanana kali ketiga, sapau ruhayen wus dadi, ingsun wuru pestinora, ngarani namani reki. Artinya, timbullah hasrat kehendak Allah menjadikan terwujudnya dirimu. Dengan adanya wujud dirimu menunjukkan akan adanya Allah dengan sesungguhnya. Allah itu tidak mungkin ada dua apalagi tiga. Siapa yang mengetahui asal-muasal kejadian dirinya, saya berani memastikan bahwa orang itu tidak akan membanggakan dirinya sendiri. Sifat Jamal Tapuniku, ingkang kinen angarani, pepakane anaika, akon ngarani puniki, iya Allah angandika, mering Muhammad kang kekasih. Artinya, adapun sifat Jamal sifat terpuji, bagus itu ialah sifat yang selalu berusaha menyebutkan bahwa pada dasarnya adanya dirinya, karena ada yang mewujudkan adanya. Demikianlah yang difirmankan Allah kepada Nabi Muhammad yang menjadi kekasihnya. Yen tanana siro iku, ingsun tanana ngarani, mung siro ngarani ingwang, dene tunggalan sireki iya ingsun iya siro, araniro aran mami. Artinya, kalau tidak ada dirimu, Allah tidak dikenal, disebut-sebut, hanya dengan sebab ada kamulah yang menyebutkan keberadaanku. Sehingga kelihatan seolah-olah satu dengan dirimu. Adanya aku, Allah, menjadikan dirimu. Wujudmu menunjukkan adanya zatku. Tauhid hidayat sireku, tunggal lawan sang hyang widi, tunggal siro lawan Allah, uga donya uga akhir, ya rumong sono pangeran, ya Allah ono nireki. Artinya, tauhid hidayah yang sudah ada padamu, menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kamu merasa bahwa Allah itu ada dalam dirimu. Ruh idofineng sirku, makrifat yodan arani, uripe ingaranan syahadat, urip tunggil jroning urip sujud ruku pangasonya, ruku pamor yang widi. Artinya, ruh idofi ada dalam dirimu. Makrifat sebutannya. Hidupnya disebut syahadat, kesaksian, hidup tunggal dalam hidup. Sujud ruku sebagai penghiasnya. Ruku berarti dekat dengan Tuhan pilihan. Sekarat tananamu nyamur, jomeluyen sirowodi, lan jomelu-melu Allah, iku aran sakaratil, ruh idofi mati tanana, urip mati urip. Artinya, penderitaan yang selalu menyertai menjelang ajal, sekarat, tidak terjadi padamu. Jangan takut menghadapi sakratul maut, dan jangan ikut-ikutan takut menjelang pertemuanmu dengan Allah. Perasaan takut itulah yang disebut dengan sekarat. Ruh idofi tak akan mati, hidup mati, mati hidup. Liring mati sajroning ngahurip, iyo urip sajroning pejah, urip bae selawase, kang mati nepsu iku, badan dohir ingkang ngelakoni, ketampan badan kang nyoto, pamor sawujud, pagan ngeroso matiyo, Syekh Malaya, Sunan Kalijogo, dan padang siro nampani, Wahyu Prapto Nugroho. Artinya, mati di dalam kehidupan, atau sama dengan hidup dalam kematian. Ialah hidup abadi. Yang mati itu nafsunya, lahiriah badan yang menjalani mati. Tertimpa pada jasad yang sebenarnya, kenyataannya satu wujud. Raga sirna, sukma muksa. Jelasnya mengalami kematian. Syekh Malaya, Sunan Kalijaga,
Terimalah hal ini sebagai ajaranku dengan hatimu yang lapang. Anugerah berupa wahyu akan datang padamu. Hikmah dari wejangan tersebut, kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seharusnya manusia tidak takut untuk menghadapi kematian. Dan selain itu juga terdapat wejangan tentang bagaimana seharusnya semedi yang disebut mati sajroning ngahurip, seperti dijelaskan fase semedi seperti di video sebelumnya, dan bagaimana dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Insya Allah, kita lanjutkan di ulasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.